Saya ada ini malah ajakan ke teman-teman yang punya akun Instagram, silahkan follow Instagram Simbolik ID dan download aplikasinya di Play Store. Karena di ruang itu kita bisa berdiskusi dan saling menampilkan narasumber yang kompeten dan saling berdiskusi gitu loh. Terus saya menghimbau ke teman-teman semua untuk kasih hashtag Simbolik ID dan ruang berdiskusi, atau kunjungi dulu Instagramnya, di follow, terus itu di share sebanyak-banyaknya karena itu satu ruang yang baik untuk berdiskusi. Saya tak nambahin Mas Kang Ogiso. Simbolik sekarang dalam tanda petik hanya bisa digunakan untuk diskusi bareng-bareng. Saya harapkan dalam 2 minggu dari sekarang, saya sangat berharap, saya nguyak tenanan ini, agar kita bisa melaksanakan mekanisme perkomunikasi itu tadi dengan lebih efektif. Nanti toolsnya akan menggunakan simbolik. Mas Abrang, ini ada yang tanya Mas. Jadi kemarin saya nonton video di media sosial dan informasi di media sosial, banyak opini soal konspirasi elit global. Nah, menurut Mas Abrang bagaimana ini terkait virus corona ini? Ini saat durung ngentak ke energi, kita berpikir dulu gunanya apa. Energi kita limit dulu sekarang. Dalam keadaan kepepet begini, kita harus memprioritaskan energi. Prioritasnya di mana? Menurut saya, urusan konspirasi dan segala macam itu bukanlah prioritas dalam keadaan sekarang. Yo, arep kui natural, arep kui konspirasi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tetap butuh mangan, kita tetap butuh gawean, kita tetap butuh urip. Itu dulu nomor 1 sekarang yang perlu difikirkan. Kalau konspirasi teori itu sangat-sangat susah memverifikasinya. Di Simbolik sudah ada yang nanya tuh, gimana kalau soal konspirasi teori untuk untuk mendetek apakah benar atau tidak konspirasi teori tersebut. Nah, ada jawaban yang sangat bagus dari teman yang lain juga di situ. Menjawabnya begini, kalau kamu soal konspirasi teori, pelajari dulu yang namanya cognitive bias. Cognitive bias itu ada bermacam-macam, ada ratusan. Itu menjaga objektivitas cara berpikir kita. Gue nek arep nganggo mesin sing jenenge utek, ngerti dhisik utekmu kaya ngopo, lemahnya di mana. Biasanya orang bahas konspirasi teori itu lemah pada selection bias namanya. Nah, tapi saya nggak ngomong benar atau salah. Kalau informasi yang dikeluarkan oleh WHO, saya tahu nih, yang saya tahu WHO, Amerika, Perancis mengatakan, kalau nggak salah Perancis, mereka sudah menyatakan bahwa virus ini terjadi dengan alami. Ya, itu dari para saintis. Tapi tetap aja kalau kita ngomong konspirasi teori, soalnya dibantah. Bukan konspirasi nih, dong ngomong ngono-ngono dan seterusnya. Jadi konspirasi teori itu nggak ada ujungnya, dibahas kan nanti. Gue ngerti sih gawe sopo ya ora kenal wonge, ra iso ngopo-ngopo, dadi energine ra santai-santai nang kono lah. Dipikir sedino 10 menit ra apa-apa guyang-guyu. Liyane golek mangan. Gini, tadi Kang Nuk bilang bahwa di bawah itu yang di sekitarnya itu gerakan berbagi itu mengemuka gitu ya, orang-orang yang tadinya tidak memberi sekarang memberi. Nah, di RW-nya Pak Nuk ini terkumpul banyak uang gitu. Nah, itu menjadi optimisme dia. Sembako. Apakah itu bertahan lama itu Pak Nuk kira-kira? Maksudnya gini, modal budaya Indonesia yang pawehan, rak tegelan karo tonggo itu akan muncul lagi, Mas Abrang. Itu hal yang baik. Maksudnya tadi saya sudah bilang pengumpulan dana, bantuan dan segala macam itu akan sporadis, akan terjadi peningkatan yang cepat pada keadaan seperti ini. Ini kalau asumsinya bencananya terjadi pendek, itu bisa menahan nafas kita sampai selesai. Ini kalau enggak piye gitu aja loh yang dipikir. Ora piye kan gitu. Terus bantuan dalam bentuk apa nih? Bantuan dalam bentuk ikan lama-lama akan habis. Nah, bantuan dalam bentuk kolam, dia bisa memproduksi ikan yang bisa mempertahankan hidup lebih lama, gitu loh. Paham nggak maksud lu? Apa sebenarnya ikannya? Jadi untuk awal-awal ini, sip. Tapi dadek kail, dadek kolam, macam mengiwak tau. Karena nextnya produksi juga akan turun ini. Gue nggak kita kayak ono, nek produksi ini entek tetap rasa ngopo-ngopo gitu. Jadi produksi juga harus digenjot.
Kalau kemarin ngobrol sama teman-teman di Kalijagan itu ikan harganya turun drastis. Terus kemudian sayur juga turun drastis. Nah, ini kayak saya lihat masalah distribusi karena tidak terserap ya, ikan tidak terserap. Padahal misalnya ikan di daerah tani, ikan juga masih mahal. Itu gimana Mas Abrang? Apakah masalah distribusi atau gimana itu? Betul. Masalah distribusi itu adalah bagian yang terkena impact besar. Amerika distribusi dijamin sama Google sama Apple menjamin distribusi. Cina dijamin sama Alibaba distribusi. Indonesia distribusi dijamin karo tukang santet. Tukang santet yang jamin distribusi. Gini, ini sekarang sudah menjadi masalah nih distribusi. Ini harganya drop itu. Efek kesulitan untuk kemudian reproduksi lagi kan tetap terjadi itu. Nah, ini distribusi juga harus masalah yang dipecahkan berikutnya nih. Ini jadi masalahnya angel aku ngomong ini kompleks ini. Kalau masalah distribusi, harganya drop karena distribusi. Oke, berarti distribusi harus kita dandani. Sementara distribusi dandani, harga yang drop membuat para pemproduksi tidak bisa memproduksi lagi karena harganya wis drop. Piye kowe arep tuku bibit iwak meneh, nek hasil dari penjualan bibitmu yang kemarin menurun jauh. Produksinya jadi berkurang. Nanti dandani distribusi, produksinya cukup orang kok di gua. Nanti masalahnya geser nih. Produksinya wis ono, produksinya ra ono iki. Paham Mak? Iya. Probabilitas kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya tadi saya ngomong, oke, dikuatkan klasternya. Jualan yang paling deket dulu di antara teman-teman sedesa atau tetangga desa dulu. Itu untuk menghindari ketergantungan kita kepada distribusi yang terlalu kuat. Kalau memang surplusnya terlalu besar, dia akan worth it, akan cukup untuk membangun jalur distribusi lagi. Aku mikir, kita simpul banyak di mana-mana, kita bisa bikin jaringan distribusi itu. Tapi nanti dulu, jaringan distribusi harus worth it. Kita harus tahu datanya dulu. Kita data produksi seberapa, data kekurangan seberapa, sehingga distribusi logistik juga efektif, efisien. Iki gawean negara iki kelas iki. Ora sederhana iki gawean ngene iki. Yang bisa kita lakukan bersama itu tadi, community, gawe lumbung nang community saya. Oke, selanjutnya Mas Abrang. Kepada masyarakat itu kita menghimbaunya gimana sih? Misalnya kita menunjukkan kewaspadaan itu nanti meden-medeni membuat masyarakat panik. Tapi ketika tidak begitu, masyarakat itu swantene ra umum iki piye aja. Nah, kita bingung jadinya. Kita harus gimana ini enaknya kepada teman-teman, kepada tetangga dan lainnya, ini enaknya gimana ini? Nanti kalau ngakon ngene-ngene didarai meden-medeni. Aku sendiri tidak punya jawaban ya. Ngono ya. Orang gampang soalnya gini. Ada orang yang destruktifnya dirinya bisa remuk karena psikologinya sing ora kuat. Yang nek secara bahasa psikologi neuroticismenya tinggi, dia ora kuat handle malah mati karena stres gitu. Ada orang yang mending diapusi tapi tenang hatine. Ono sing tak tataki piye iki masalahe. Itu tidak hanya pada masyarakat desa. Aku ono grup sing isine wong pinter-pinter ya akeh ngono kuwi. Wes gak aku maca mumet malahan. Nek kowe ora gelem maca biar ngadepi masalah iki. Apakah gawe stres? Apakah gawe mumet? Nek kalau kita tidak menghadapi pendapatan info sebanyak-banyaknya, kita tidak akan menghadapi dengan tepat kan posisinya ngono. Jadi nek masyarakat ora gampang personal kuwi. Personal lain, makanya tadi saya mendorong untuk movement yang simple, bukan urusan COVID piye atau gimana. Ayo gawe gotong royong sak kampung. Itu kan mudah difahami tanpa harus ngomong ancamannya seberapa. Pokoknya ini wes, bareng-bareng gotong royong, gak lagi gotong royong meneh. Itu bayangan saya lebih mudah diterima. Nek arep diomongke se-open opo, kalau saya biasanya melihat orangnya, kowe pengen ngerti sepiro tuh. Nek kowe ora takon, ora tak cekoki. Nek kowe nguyak takon, yo tak cekoki muter-muter. Koyo iki muter-muter yo tak cekoki. Ngerine. Kuwi personal discretion nih kuwi. Bahasa Indonesiane yo kowe sing ngerti ngadepi sapa. Ngadepi mbah-mbah wis tuwa ngono kae yo ora sak critane tekan Perancis barang. Ngadepi cah nom, ayo tandang wani tandang, delok masalah piye. Nek bocah ra gelem tandang, ya wis rasa. Wong iki yo juga menurutku juga filter kok. Siapa yang berani tandang dan siapa sing ora wingi tangkeman tok ning rawani tandang. Sedulur-sedulur ini ditantang kita untuk tandang, untuk
berbuat, dan ini adalah saiso-isone dan saatnya dan harusnya terkoordinasi ya. Tadi tandang ojo njuk gobras gabrus ya. Maksudku tandang itu yang sistematis karena resources kita limited, waktunya kejar-kejaran sama waktu, kita tidak ada kesempatan untuk coba-coba dan salah. Jadi koordinasi sing cetha piye langkahnya agar dhewe ora buang-buang waktu. Sing wani tandang minimal ngerti keadaan sih. Untuk tandangnya piye kita koordinasikan bareng-bareng. Untuk anak muda yang pengen perubahan, ini kesempatanmu. Wah, ini pengen berubah terus, saya berubah. Nguyune iki sinis. Ya, aku tahu beberapa tahun yang lalu takon kriwil-kriwil sing nyatet ada tulisan judulnya berubah atau punah. Sekarang jadi sangat real. Kalau kita tidak berubah, kita punah. Kalau bentuk maiyahan terus bagaimana ini Mas dalam ke depan ini? Oke, tadi saya katakan prioritas yang penting-penting. Kita sekarang sudah menyadari bahwa maiyahan, kumpul dan seterusnya itu adalah kemewahan. Saiki wis kita mbayangke, wis ngerasa gitu kan betapa kita dimanjakan dengan kebebasan ngumpul ngono bijane. Sekarang kita tidak diberi kemewahan itu, masuk sambat rek orang mewah, kita tetap bisa melakukan kok, tetap bisa ngene iki kok. Yang penting kan isinya, sinau barengnya. Kumpule, anggap itu sebagai kemewahan. Oke, terima kasih Mas Abrang. Selamat malam.